atau sampai ada pertanyaan, siapa yang kamu sayangi? Ibumu. Jadi meskipun satu ini perwakilan sebagai tentang kasta yang paling dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Pak Ngatino yang saya muliakan, Pak Agung Jatmiko yang saya muliakan, Pak Suro yang saya muliakan, Ibu Bapak sekalian yang hadir rawuh pada malam hari ini di tempat tadi Pak Ngatino sampaikan, rumah makan Pari Gogo. Ini adalah kali kedua saya hadir di tengah-tengah atau menghadirkan di tengah-tengah para tokoh. Kita anggap saja kita sebut para tokoh Jawa yang ada di Tangerang Raya. Saya meminta kepada Mbak Suro, kepada Pak Ngatino, dan kepada Mas Narto. Saya sampaikan, izinkan saya meminta kepada para tokoh itu untuk menghadirkan perwakilan sehingga saya bisa menyampaikan di depan 50 tokoh ini seperti saya berbicara kepada masyarakat Jawa yang ada di Tangerang Raya. Ya, kemudian Pak Agung kebetulan PSBJ. Ya, jadi, tetapi saya di tempat ini izinkan saya berbicara di tengah-tengah masyarakat, tokoh masyarakat Jawa yang ada di Tangerang Raya. Karena terus terang saya merasa bagian dari masyarakat Jawa yang saya kepingin menjadi bagian, dan di tengah-tengahnya kita akan bersama-sama gotong royong bantu binantu. Kemudian sehingga apa yang menjadi harapan kita sekalian tidak hanya kosong. Saya mencoba menangkap apa yang disampaikan, keinginan, percikan-percikan, niat-niat, aspirasi itu muncul walaupun belum ada yang naleni. Seperti sapu soto, saya mencoba menangkap itu. Kalau saya salah, izinkan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ini barangkali orang Jawa yang ada di Tangerang paling panjang menjadi wakil rakyat. Meskipun saya merasa belum bisa mewakili masyarakat Jawa, saya yakin betul, karena setiap pemilu saya selalu membuka siapa pemilih saya. Dan memang belum banyak orang Jawa yang memilih saya. Kenapa demikian? Hari ini saya ingin mengurai kira-kira itu. Kira-kira mengapa orang Jawa yang luar biasa banyaknya itu belum memilih saya sebagai orang Jawa. Dan gitu. Tetapi Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kebetulan memberikan rahmat kepada saya sehingga saya sampai 6 kali dilantik menjadi wakil rakyat. Jadi kalau di jumlah itu kira-kira hampir 30 tahun saya menjadi wakil rakyat. Meskipun dapilnya dipindah-pindah dan pindah-pindah. Ini yang perlu saya sampaikan. Sehingga Ibu Bapak sekalian, pada saat kampanye tahun 2019 saya sudah sampaikan, ini adalah terakhir saya ingin menjadi anggota DPR RI. Saya ulang-ulang itu sejak tahun 2019. Sehingga bukan ujuk-ujuk tiba-tiba
bahwa ini saya sampaikan, atau melihat tren politik atau apa saja. Dan saya kadang-kadang merasa langkah saya itu kelihatannya dibimbing oleh Tuhan. Sehingga apa yang selalu saya ambil, barangkali ini adalah segala sesuatu yang dibisikkan kepada saya. Saya menyatakan sudah beberapa tahun yang lalu seperti itu, dan setahun yang lalu saya menghadap kepada Mas Utut, ketua fraksi dan sekaligus dia DPP PDI Perjuangan. Saya bilang, Mas Utut, izinkan saya pensiun untuk 2024. Kemudian 3 kali saya ditanya, Pak Ananta, saya yakin kalau Pak Ananta maju, Pak Ananta masih jadi. Kode kalau bisa saya minta disiapkan minum. Karena seperti ini tuh saya sudah sejak tanggal 8. Ya, ini ya. Dan setiap hari saya harus melakukan perjalanan kira-kira 250 sampai 300 kilo. Itu setiap hari sejak tanggal 8. Sehingga saya yang banyak penyakit yang tidak roboh, itu artinya saya menganggap bahwa ini memang kekuasaan Tuhan yang luar biasa yang mendampingi saya. Kalau dilihat dari kekuatan fisik, saya roboh pasti hari ini. Hampir setiap hari saya jalan 250 sampai 300 kilo. Saya keluar dari rumah setengah 8 dan baru masuk rumah setengah 12 malam. Ini sekaligus saya laporkan kepada ibu bapak sekalian. Nah, saya ulangi lagi. Ketika saya bilang Pak Utut, saya mau pensiun. 3 kali dia ngomong, Mas Ananta pasti jadi lagi. Karena Mas Ananta sekarang banyak berbuat dan dirasakan. Saya bilang, kalau saya itu istilah taruh selalu menang, atau karena kekuatan itu menang saya maju, itu bukan seorang politisi yang punya moral. Saya ingin memberikan kesempatan kepada adik-adik saya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada kader saya. Saya sampaikan seperti itu. Kemudian dia ngomong, Mas Ananta, saya hanya baru dengar ini seorang politisi mau pensiun. Politisi itu pensiun itu kalau mati. Itu lihat Mas Cahyo mati, wafat, istilahnya. Itu Pak Suryo Guritno, itu juga wafat, meninggal. Kemudian Pak Taufik, semua pensiun, politisi itu pensiun dalam kondisi meninggal, baru pensiun. Saya bilang, Pak, saya mau pensiun. Kemudian saya dibilangin gini, Mas Ananta, kalau Mas Ananta itu politisi sejati, maka Mas Ananta mau saya kasih tantangan, saya kasih tugas. Nah, ketika dia ngomong diberi tugas, maka saya tidak bisa mengelak, kan gitu. Ya, ketika diberi tugas saya tidak bisa mengelak. Ya, akhirnya apa tugasnya? Kemudian Mas Utut ngomong, Mas Ananta mau kita tugaskan menjadi calon anggota DPD RI. Saya bilang mustahil itu, mustahil. Tidak mungkin saya bisa jadi anggota DPD RI. Karena apa? Untuk menang, untuk bisa dilantik perlu 500.000. DPD, ini saya sampaikan dulu, saya mention aja. DPD RI itu di Banten setiap provinsi wakilnya hanya 4.